Pernahkah Anda mendengar tentang negara di mana kucing memiliki lift sendiri, anjing memiliki rekening bank, dan plat nomor seharga 14 juta dolar tidak terpasang pada mobil super? Tempat di mana pesta minum teh diadakan dengan gaya Prancis kuno, pakaian renang adalah Versace, dan pernikahan dipublikasikan di media. Itulah Monaco, tempat yang setiap jalannya berbau Chanel dan memiliki jumlah jutawan terbanyak di dunia. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi 15 fakta paling aneh dan menarik tentang Monaco dalam film dokumenter perjalanan hari ini. Nomor 15. Monaco, gaya hidup paling mewah di bumi. Monaco, kerajaan kecil yang terletak di antara Laut Mediterania dan Pegunungan Alpen Prancis, memiliki luas hanya 0,78 mil persegi, lebih kecil dari lapangan golf standar di Florida. Di sini, Anda dapat berjalan melintasi seluruh negeri dalam waktu kurang dari 1 jam dan masih punya waktu untuk mengambil foto dengan setidaknya 10 Ferrari. Pada pertengahan 2025, populasi Monaco diperkirakan mencapai 38.341 jiwa. Yang menarik, hanya sekitar 9.000 dari mereka yang merupakan warga negara Monaco atau Monegas. Sisanya adalah para jutawan, miliarder, bangsawan, atau bintang film dari seluruh dunia yang berbondong-bondong ke sini untuk satu hal, surga bebas pajak. Bahasa resminya adalah Prancis, tetapi Anda juga akan mendengar bahasa Italia, Inggris, dan dialek unik orang-orang super kaya, di mana sekadar melirik jam tangan dapat mengungkapkan status sosial Anda. Iklimnya hangat hampir sepanjang tahun, dengan suhu musim dingin rata-rata sekitar 10 derajat Celcius, tepat untuk mengenakan mantel tipis dan memamerkan mobil sport convertible. Tidak ada pedesaan atau pegunungan berhutan. Namun, sebaliknya, ada helipad pribadi, jalur eksklusif menuju kasino, dan festival di mana semua orang berpakaian seolah-olah mereka baru saja keluar dari Istana Versailles. Monaco terasa seperti klub VIP raksasa. Nomor 14. Larvato, pantai termahal di Eropa. Larvato adalah pantai paling terkenal dan mewah di Monaco. Ini adalah satu-satunya pantai di mana airnya dapat memantulkan citra kapal pesiar Anda yang berlabuh di lepas pantai. Terletak di jantung Monte Carlo, Larvato seperti sepotong emas tipis yang memeluk pantai Mediterania. Ukurannya kecil, tetapi daya tariknya begitu besar sehingga setiap inci pasirnya dapat memenuhi halaman majalah perjalanan mewah. Pasir putih yang diimpor, kursi santai khusus untuk setiap resor, dan tidak adanya musik keras berarti Anda hanya akan mendengar deburan ombak, denting gelas sampanye, dan aroma parfum Prancis yang terbawa angin. Di musim panas, suhu ideal adalah sekitar 26 derajat Celcius, dengan 3 bulan langit biru cerah. Lautnya begitu jernih sehingga Anda harus menggosok mata Anda. Musim dingin masih cukup hangat, sekitar 10 derajat Celcius, untuk mengenakan mantel panjang, membuat Anda merasa seperti bintang film tahun 1960-an. Larvato tidak hanya memiliki sinar matahari, tetapi juga berbagai restoran, lounge, dan kafe kelas atas, di mana beachwear didefinisikan ulang oleh pakaian renang dan kacamata hitam Versace yang harganya sama dengan sewa sebulan di Los Angeles. Menariknya, ini adalah satu-satunya pantai umum di Monaco. Benar-benar gratis, tempat langka di mana Anda dapat duduk di sebelah jutawan tanpa membayar pajak properti. Nomor 13. Wanita Monaco, keindahan berkelas internasional. Ketika Anda memikirkan wanita Monaco, Anda mungkin membayangkan wanita yang keluar dari sampul majalah Vogue. Namun, kenyataannya bahkan lebih menarik. Mereka tidak hanya cantik, mereka anggun, cerdas, dan sadar akan kedudukan mereka di dunia. Jika wanita-wanita Monaco adalah sebuah novel, setiap halamannya akan berisi satu bab penuh karisma dan daya tarik. Hebatnya, mereka memiliki harapan hidup tertinggi di dunia, rata-rata 93 tahun. Bukan dari diet atau lari pagi, tetapi dari mengetahui cara menikmati hidup dengan sikap tenang, bersahaja, namun penuh percaya diri. Mereka hanya sedikit bicara, tetapi jikapun berbicara, mereka berbicara dalam 3 bahasa, Prancis, Inggris, dan Italia, bukan untuk pamer, tetapi untuk sekadar berdiskusi tentang pasar saham London sambil menyeruput bordu di pelabuhan Monte Carlo. Anda mungkin melihatnya mengenakan gaun Dior Couture. Namun, yang menonjol adalah kehadiran mereka yang percaya diri dan langkah mereka yang santai, seolah-olah waktu selalu berpihak pada mereka. Pernikahan di Monaco tidak kalah menarik. Anda dapat melangsungkan pernikahan hanya sebulan setelah mendaftar, tetapi jangan lupa untuk mengumumkan pernikahan Anda di media. Di Monaco,
Cinta dan hubungan sosial selalu bersifat publik. Selain itu, wanita Monaco menyukai keseriusan. Sebelum menikah, mereka kerap melakukan ritual yang disebut Pacte de Vie, di mana mereka berkomitmen untuk menjalani jalan hidup bersama. Ini adalah upacara yang tidak ditemukan di mana-mana. Nomor 12. Monaco, kota tertua di dunia. Bertengger di tebing berbatu yang tingginya hampir 200 kaki, setara dengan gedung 18 lantai di Amerika Serikat, Monaco Ville atau La Rochère adalah jiwa kuno dan tertua di Kerajaan Monaco, yang terkenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan wilayahnya. Dari sini, Anda bisa menikmati pemandangan Teluk Monaco yang berkilauan dan Pelabuhan Hercule, yang menjadi rumah bagi puluhan kapal pesiar super, beberapa di antaranya bernilai setara dengan Boeing 737 milik pribadi. Kontras antara ketenangan klasik di atas dan gaya hidup mewah di bawah membuat pengunjung terkagum. Monaco menyerupai lokasi syuting film hidup dari abad ke-13, dengan jalan-jalan berbatu, gang-gang berliku, rumah-rumah berwarna pastel berdinding tebal, dan balkon-balkon kecil yang dipenuhi bunga geranium. Istana kerajaan, yang masih menjadi rumah bagi keluarga Grimaldi, yang telah memerintah Monaco sejak 1297, menyelenggarakan upacara pergantian penjaga tradisional pada pukul 11.55 setiap hari. Rasanya seperti kapsul waktu, tempat penduduk setempat masih berbicara dalam bahasa Monaco, bahasa yang hanya digunakan oleh beberapa ribu orang saat ini. Penduduknya sopan dan berpakaian elegan, bahkan saat berbelanja. Khususnya, perpustakaan kecil di pusat kota menyimpan manuskrip dari abad ke-17 dan terbuka gratis untuk semua pengunjung pecinta sejarah. Menariknya, meski hanya mencakup beberapa jalan, Monaco Ville memiliki 3 museum dan 1 gereja tua yang dibangun pada abad ke-19. Tempat menarik ini menawarkan banyak pengalaman bagi pengunjung. Nomor 11. Surga yang mulia bagi hewan peliharaan terkaya di dunia. Monaco telah mendapatkan gelar sebagai surga hewan peliharaan paling mewah di dunia. Di sini, anjing pudel tidak hanya memakai kalung, tetapi juga kalung bertahtakan berlian yang nilainya puluhan ribu dolar. Kadang-kadang bahkan lebih mahal dari cincin kawin orang biasa. Menariknya, Monaco bahkan menjadi tuan rumah pekan mode hewan peliharaan, di mana hewan peliharaan berlenggak-lenggok di atas catwalk mengenakan pakaian khusus dari desainer ternama. Di beberapa hotel mewah, hewan peliharaan harus mematuhi aturan berpakaian, mengenakan syal mini Hermes, pakaian luar kasmir, menjaga kebersihan, dan menggonggong tidak lebih dari 2 kali lebih serius dari pesta kerajaan. Kucing di Monaco juga memiliki gaya hidup yang sangat berkelas. Mereka tidak berbaring di lantai seperti kucing biasa, tetapi memiliki tempat tidur mewah, alat bantu jalan pribadi, dan bahkan perawatan spa akhir pekan. Beberapa rumah kandang dirancang dengan lift khusus untuk hewan peliharaan. Yang lebih mengejutkan lagi, seorang penduduk Monaco pernah mewariskan lebih dari 10,8 juta dolar Amerika Serikat kepada anjingnya dalam surat wasiatnya. Di sini, bukan hal yang aneh bagi anjing untuk memiliki rekening bank sendiri, penjaga pintu khusus, dan hidup seperti pangeran. Nomor 10. Bangsawan, upacara paling mulia di dunia. Keluarga kerajaan di Monaco tidak ada duanya di dunia. Para tamu tidak hanya diharuskan mengenakan pakaian tradisional merah dan putih, tetapi juga diharuskan berbicara dalam bahasa Prancis kuno. Dan tentu saja, tertawa keras tidak diizinkan. Ini adalah ritual yang sangat formal dan elegan, dimulai pada abad ke-19 oleh Putri Anna Bedford. Teh sore telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsawan. Waktu yang ideal untuk menikmati teh adalah mulai pukul 3.30 sore hingga jam 5 sore, yang orang Inggris sebut sebagai teh sore. Meja selalu dipenuhi camilan ringan seperti roti lapis kecil, skone yang disajikan dengan krim kental dan selai stroberi, serta kue kering yang lembut. Menariknya, skone harus dimakan dengan benar, dibelah 2, diberi krim dan selai, tetapi jangan pernah dicampur. Teh diseduh dari daun teh segar, dengan teh hitam seperti Darjeeling atau Earl Grey menjadi pilihan yang paling populer. Di samping teko teh Cina mewah, cangkir, dan piring kecil, semuanya mencerminkan kecanggihan dan keanggunan yang penting dalam jamuan minum teh kerajaan. Saat ini, hotel-hotel mewah di seluruh dunia juga menjadi tuan rumah bagi keluarga kerajaan. Tetapi hanya di Monaco hal itu dilakukan sebagai upacara formal, terpisah dari acara minum teh santai yang mungkin Anda temukan di negara lain. Nomor 9. Kawasan yang anehnya sunyi di Monaco. La Condamine di Monaco adalah lingkungan yang terkenal tidak hanya karena kemewahan mutlaknya, tetapi juga sebagai tanah yang sunyi dan penuh misteri.
Di sini, mobil harus beralih ke mode listrik senyap saat memasuki area tersebut untuk meminimalkan kebisingan. Bahkan suara mobil pun tidak dapat mengganggu ketenangan. Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa penduduk di sini berkomunikasi terutama melalui pandangan dan gerakan, karena diam adalah emas di La Condamine. Ini adalah rumah bagi para selebriti dan kaum elit yang tidak hanya menghargai privasi mereka, tetapi juga mencari kedamaian dalam hidup mereka. Villa-villa mewah, taman pribadi, dan ruang tinggal yang benar-benar terpencil adalah apa yang akan Anda temukan di La Condamine. Selain itu, lingkungan ini berada tepat di sebelah pelabuhan Monaco, dengan kapal pesiar kelas dunia. Dikelilingi oleh bangunan bersejarah dan arsitektur megah, tempat ini terasa seperti taman surga bagi masyarakat kelas atas. Rasanya seperti Anda tinggal di kastil di jantung kota Monaco, dengan keamanan tinggi yang menjamin privasi penghuninya. La Condamine adalah tempat yang tidak hanya dipilih oleh orang-orang super kaya, tetapi juga para selebriti untuk tinggal. Nomor 8. Di Monaco, plat nomor adalah rajanya. Di Monaco, surga kemewahan utama dunia, mengendarai Lamborghini atau Rolls-Royce hanyalah hal biasa sehari-hari. Di sini, orang tidak berlomba-lomba membeli mobil. Mereka berlomba membeli plat nomor. Dan bukan sembarang plat. Plat yang lebih pendek lebih banyak dicari dan lebih mahal. Satu huruf atau angka saja dapat menarik perhatian seluruh kota. Sebuah Mini Cooper usang dengan plat nomor F1 dapat terjual hingga $14 juta jika diparkir di samping mobil Bentley yang mengilap dengan plat nomor acak seperti 7492. Rasanya seperti melihat seseorang mengenakan celana pendek dan sandal jepit dengan rantai bertabur berlian. Sangat Monaco, sangat berliku. Plat nomor 1 MC, yang merupakan singkatan dari One Monaco, dulunya dilelang seharga $1,5 juta. Dan itu bahkan bukan harga tertinggi. Di sini, semakin pendek platnya, semakin tinggi harganya karena eksklusivitasnya. Siapapun yang memiliki plat seperti 6, P, atau GG tidak hanya kaya, tetapi juga memegang kekuasaan dan status sosial. Orang Amerika gemar mengoleksi mobil antik. Orang Jerman menyukai jam tangan. Tetapi untuk warga Monaco, mobil biasa dapat menjadi pusat perhatian di pelabuhan hanya karena plat nomornya yang unik. Ini adalah ciri khas Monaco, mengubah hal-hal biasa menjadi sesuatu yang glamor. Nomor 7. Kehidupan di Monaco. Saat pertama kali tiba di Monaco, Anda akan merasa seolah-olah telah keluar dari dunia lama dan memasuki realitas yang keemasan. Tidak boleh ada mobil yang membunyikan klakson, tidak boleh ada pedagang yang berteriak, dan tidak boleh terburu-buru. Di sini, orang berjalan seolah-olah waktu adalah kelimpahan. Mereka memiliki jalan-jalan berbatu yang bersih dan tak bernoda, pepohonan yang dipangkas sempurna sehingga seolah-olah setiap daunnya telah dipilih secara selektif. Seorang pria berjas biru tua dengan Patek Philippe berkilau di pergelangan tangannya dengan santai berjalan bersama anjing pudelnya yang berwarna krem. Tak ada telepon, tak perlu terburu-buru. Wajahnya seolah berkata, "Di sini, tidak seorang pun perlu terburu-buru." Mengunjungi pasar Condamine terasa seperti melangkah ke dunia film Prancis. Wanita mengenakan gaun midi, tas Hermes di tangan, dengan hati-hati memilih tomat organik dan trufle. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kantong plastik. Berbelanja di pasar di Monaco merupakan suatu bentuk seni. Anda akan menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada orang tunawisma. Alasannya bukan karena Monaco tidak memiliki orang miskin, tetapi karena Monaco tidak mengizinkan kemiskinan terjadi di sini. Dengan harga sewa rata-rata melebihi $10.000 per bulan, tinggal di negara kecil ini hampir menjadi hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang super kaya, mereka yang memiliki aset khusus atau ketenaran. Dan ketika malam tiba, Monaco berubah menjadi pemandangan yang berbeda. Lampu-lampu dari kapal pesiar mewah terpantul di perairan pelabuhan bagaikan mutiara yang berkilauan, dengan mobil-mobil Ferrari dan McLaren melaju di jalan utama seolah-olah sedang tampil. Namun, keajaiban tidak terletak pada deru mesinnya, melainkan pada keanggunannya. Segala sesuatunya berkelas dan mewah, namun tidak berlebihan. Nomor 6. Rasakan perjalanan kerajaan terbaik di Eropa. Monaco, negara terkecil kedua di dunia, adalah tempat di mana setiap inci persegi tampaknya dipenuhi parfum Chanel dan emas dari kelas atas. Mari kita mulai di Istana Pangeran Monaco, sebuah kastil yang tampak seperti langsung berasal dari dongeng dan terletak di Le Rocher, tebing kuno yang menghadap ke Laut Mediterania. Di sini,
Anda dapat menyaksikan pergantian penjaga setiap hari tepat pukul 11.55 pagi, sebuah upacara yang kental dengan tradisi kerajaan Eropa, tetapi berlangsung di negara yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari Central Park di New York. Berikutnya adalah Opera de Monte Carlo, di mana setiap kursinya menyerupai Versailles Mini. Teater ini hanya memiliki 524 kursi, jauh lebih kecil dari gedung opera di Wina atau Paris, namun menampilkan pertunjukan oleh nama-nama ternama di dunia opera. Keanggunan dan kerumitan di sini akan membuat setiap pengunjung Amerika merasa seolah-olah sedang duduk di antara bangsawan Eropa abad ke-19. Jika Anda pecinta alam, Musée Oceanographique de Monaco yang dibangun di atas tebing memiliki akuarium dengan lebih dari 6.000 spesies laut. Salah satu aspek uniknya adalah bahwa museum ini pernah dikelola oleh penjelajah Jacques Cousteau, mengubahnya menjadi surga bagi para pencinta laut. Terakhir, Taman Mawar Princess Grace, rumah bagi lebih dari 8.000 semak mawar dari 300 spesies, merupakan penghormatan yang manis untuk Putri Grace Kelly. Menariknya, setiap bunga di sini tidak hanya untuk dilihat. Mereka memiliki kode QR yang terpasang sehingga pengunjung dapat belajar tentang setiap spesies. Nomor 5. Monaco, bahasa unik orang-orang super kaya. Di Monaco, jam tangan terkenal dari Rolex atau Patek Philippe bukan sekadar perhiasan. Ini adalah tiket ke dunia jutawan dan miliarder, di mana kartu kredit VIP digunakan karena saldo yang berlebihan. Di sini, Anda tidak perlu banyak bicara. Beberapa kilatan cahaya dari jam tangan Anda saja sudah cukup untuk membuat Anda memenuhi syarat untuk percakapan di mana kemakmuran dianggap biasa saja. Hal yang paling aneh di Monaco adalah bahasanya. Di sini, kaum elit bertukar pandangan tajam alih-alih undangan minum teh yang sopan. Alih-alih sekadar mengucapkan bonjour, mereka sering memulai dengan pertanyaan seperti comment allez-vous? Selamat pagi, apa kabar? Kedengarannya sopan, tetapi sebenarnya itu hanya sekadar menunjukkan ketertarikan yang terbatas, karena siapa tahu, mereka mungkin berencana untuk berinvestasi jutaan dolar alih-alih memikirkan Anda. Jika menyangkut uang, Anda tidak akan pernah mendengar siapapun di Monaco secara langsung mengatakan bahwa mereka punya jutaan. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati akan menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa investasi. Hal ini tidak hanya melindungi privasi mereka, tetapi juga mencegah hal-hal menjadi terlalu mencolok. Bahkan kata-kata sandi, frasa-frasa yang tidak jelas maknanya, merupakan alat komunikasi utama saat berbicara tentang aset, investasi, atau proyek. Itulah sebabnya Monaco bukan hanya negara kaya, tetapi juga tempat rahasia menarik yang belum terungkap. Nomor 4. Monaco, surga bagi orang-orang super kaya. Monaco adalah salah satu negara terkaya di dunia. Menurut CNN Money, untuk setiap 12.600 penduduk, ada 1 miliarder dan 3 jutawan. Monaco tidak memiliki pajak penghasilan pribadi atau perusahaan, menjadikannya surga pajak yang ideal bagi mereka yang mencari privasi dan perlindungan aset. Sering disebut sebagai kota mewah, Anda tidak akan menemukan McDonald's atau H&M di sini. Hanya ada toko-toko kelas atas dari merek seperti Louis Vuitton, Chanel, dan nama-nama mahal lainnya. Bahkan supermarket di Monaco mewah, menawarkan makanan lezat seperti kaviar dan truffle, makanan pokok kaum elit. Yang paling luar biasa tentang Monaco adalah kapal pesiar mewahnya. Pelabuhan Monaco, yang dianggap sebagai pelabuhan kapal pesiar paling mewah di dunia, selalu ramai dengan kapal pesiar raksasa. Kapal-kapal ini, terkadang panjangnya ratusan kaki, dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, lapangan golf, dan bahkan bioskop, yang menjadi tempat peristirahatan ideal bagi para miliarder. Salah satu kapal pesiar paling terkenal, Eclipse, yang dimiliki oleh miliarder Roman Abramovich, bernilai 1,5 miliar dolar dan memiliki fasilitas mewah seperti pusat kebugaran, spa, dan bahkan helipad pribadi. Monaco juga terkenal dengan sistem transportasi helikopternya, yang menggantikan bandara tradisional karena keterbatasan lahan. Layanan helikopter ini mengoperasikan penerbangan berkelanjutan dari Paris, Prancis, yang hanya membutuhkan waktu tempuh 7 menit. Selama musim puncak, helikopter terbang setiap 20 menit, menciptakan ritme kehidupan yang ramai namun mewah. Nomor 3. Monaco, tempat festival berlangsung. Haute Couture. Monaco menjadi tuan rumah beberapa festival paling elit dan mewah di Eropa. Setiap acara mencerminkan aspek berbeda dari budaya kerajaan yang sangat kaya ini. Setiap bulan Januari, di negara terkecil namun terkaya di dunia ini,
Festival Sirkus Internasional Monte Carlo resmi dimulai. Anda tidak memasuki sirkus biasa di sini. Didirikan oleh Pangeran Rainier III pada tahun 1974, festival ini sering dijuluki sebagai Oscar Sirkus, tempat para artis papan atas dari seluruh dunia berkompetisi di bawah Chapiteau de Hiver, di mana setiap kursi dirancang dengan standar kerajaan. Menariknya, badut di sini tidak hanya membuat Anda tertawa, mereka juga dapat membuat Anda menangis dengan seni dan kehalusan setiap penampilannya. Jika bulan Januari menampilkan sulap dan akrobat, bulan Maret menampilkan Monaco yang mengenakan gaun paling glamor untuk Bal de la Rose, Rose Ball. Diprakarsai oleh Putri Grace Kelly dan sekarang diselenggarakan oleh Putri Caroline, acara ini bukan sekadar acara amal, tetapi peragaan busana meriah yang menampilkan gaun Chanel, musik simfoni, dan sampanye berkualitas tinggi, semuanya berpadu dalam satu bingkai. Dan bagian terbaiknya, seluruh keuntungan dari pesta itu disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, mewujudkan semangat kemewahan tanpa melupakan rasa kasih sayang yang selalu dijunjung tinggi di Monaco. Nomor 2. Biaya hidup di Monaco. Tinggal di Monaco tidaklah murah, tetapi jika Anda seorang pria Amerika yang mencintai kecanggihan, keamanan, dan tidak suka membayar pajak, ini mungkin surga bagi Anda. Harga sewa apartemen satu kamar tidur di pusat Monaco berkisar antara 72 juta hingga 97 juta rupiah per bulan. Namun, jika Anda dapat berkompromi dan memilih apartemen di Beausoleil, kota yang hanya beberapa langkah dari Monaco, Anda dapat menghemat hingga 30% biaya sewa sambil tetap menikmati pemandangan kapal pesiar. Jika Anda pergi dengan sekelompok teman atau pasangan, berbagi apartemen 2 kamar tidur dapat membantu Anda menghemat tambahan 24 juta hingga 31 juta rupiah per bulan. Utilitas seperti listrik, air, sampah, dan pemanas biasanya berharga sekitar 3 juta hingga 4 juta rupiah per bulan. Tetapi menggunakan perangkat hemat energi dan mematikan AC saat tidak di rumah dapat membantu Anda menghemat 400.000 hingga 600.000 rupiah per bulan. Internet berkecepatan tinggi sekitar 1 juta rupiah. Tetapi jika Anda tinggal bersama orang lain, Anda dapat membagi biaya dan hanya membayar sekitar 500.000 rupiah. Makan di restoran kelas menengah menghabiskan biaya sekitar 400.000 hingga 800.000 rupiah per porsi. Tetapi supermarket seperti Carrefour atau Marché de la Condamine menawarkan makanan segar dengan harga wajar sekitar 9 juta per bulan jika Anda memasak sendiri. Transportasi umum hanya 400.000 per bulan, yang mungkin tidak populer. Tetapi jika Anda tidak mengemudi, ini adalah pilihan yang sangat murah dibandingkan dengan biaya parkir, yang dapat mencapai hingga 4 juta rupiah per bulan di garasi premium. Biaya pusat kebugaran berkisar antara 1,6 juta hingga 2,4 juta rupiah per bulan. Tetapi banyak hotel dan apartemen mewah menyediakan pusat kebugaran gratis. Untuk perawatan gigi, jika Anda tidak memiliki kebutuhan khusus, Anda dapat pergi ke Prancis, hanya 15 menit jauhnya, untuk pemeriksaan yang biayanya sekitar 40% lebih murah. Singkatnya, meskipun biaya hidup di Monaco berkisar antara 90 juta rupiah hingga 130 juta rupiah per bulan, jika Anda tahu cara mengelola anggaran dengan bijak, Anda dapat hidup nyaman hanya dengan 72 juta hingga 89 juta rupiah per bulan dan tetap menikmati penghasilan bebas pajak. Nomor 1. Monaco, masakan kaum elit. Di Monaco, setiap hidangan seperti pertunjukan, hanya saja di atas piring, bukan di panggung. Menariknya, banyak bahan-bahan dibawa langsung dari kapal pesiar ke meja makan. Hidangan ikoniknya adalah stokafi, ikan kod kering yang dimasak dengan anggur merah, saus tomat, bawang putih, bawang bombay, dan buah zaitun segar. Rasa aromatik khas Mediterania dan rasa gurih yang kaya menjadikannya sup nasional bagi penduduk pesisir. Meskipun garis pantai ini dipenuhi oleh kapal pesiar bernilai jutaan dolar, jika Anda suka makanan manis, cobalah galapian, kue tart yang terbuat dari tepung, putih telur, semangka, kacang almond, dan ceri. Satu gigitan akan melepaskan semburat rasa musim panas di mulut Anda, seolah-olah Prancis, Italia, dan Monaco menari di lidah Anda. Porchetta di sini juga sangat berbeda dari daging babi gulung biasa. Diisi dengan hati dan adas, lalu dipanggang perlahan hingga kulitnya renyah, dengan aroma adas yang memenuhi dapur. Ini agak mirip dengan BBQ Amerika, tetapi lebih canggih dan juga lebih mahal. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta unik dan menarik tentang Monaco bersama-sama. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara ini. Jangan lupa ikuti saluran kami, sukai, dan bagikan videonya untuk mendukung kami. Sampai jumpa di berikutnya.